Selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nahawi. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibul Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtamim batuta amut lakun abada wa ma tasamas lan dimana zamani ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul nabi dunya syafa'atuh likulli awalin minal ahwali muqaddafini ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
shadiqin nafahanallahu bi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rumah tangganya. Dan juga yang kami hormati pula para orang-orang tua kita, Bapak Haji Suripno, Bapak camat hormat kita, Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, panjang umur dan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak berbuat syahadat silaturahim, berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surga yang Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya, sekaligus sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita tidak bosan-bosannya membaca Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan sanak famili, handai tolan, keluarga, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sudah angkat penyakitnya, khususnya istri dari Bapak Sugeng dan juga Bapak Sumarno. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wabil khusus kita membacakan suratul Fatihah dengan karomahnya, mujizatnya, barokahnya suratul Fatihah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa insya Allah 2 minggu lagi kita akan mengadakan acara maulidnya baginda Rasul dan juga mushola asy-syariah dalam tahap pembangunan gudang. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah datangkan para donaturnya sehingga terlaksana dan suksesnya pembangunan dan peringatan Maulid Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Selamat datang di Yuna. Ayatnya yang keberapa Pak Redi? Ayat 6 ke 7 kali ya. Nah. besok aku akan bersedekah
bersedekah, dan juga akan selalu duduk dengan orang-orang yang baik, orang yang muslim kemana kemarin ya. Oleh karenanya mari mumpung masih ada kesempatan, kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya ya. Kita infakkan rezeki kita. Selamat datang Mbak RT. Iya, hadir ya. Iya. Jadi jangan sampai kita besok menyesal. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberikan amanah, di antaranya usia, rezeki, ayo kita infakkan sebahagian ya. Jangan sampai ya Allah ya Rabb, ya kembalikan aku nanti besok apabila aku dikembalikan, dihidupkan kembali, akan bersedekah, akan selalu berduduk berkumpul dengan orang-orang yang beriman ya. Nyesel itu enggak duluan, belakangan ya. Oleh karenanya mari kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya aku tempat besok akan dimasuki oleh orang yang menempati kubur itu sendirian ya, sendirian, gak ada orang yang masuk kubur rame-rame. Padahal tatkala hidup berkumpul beramai-ramai. Maka faja'alnahu munisa, bawalah teman dari alam dunia untuk menemani kita di alam barzakh. Apa temannya? Ialah salah satu di antaranya qiraatul Quran. Besok kata Quran ini akan menemani kita di alam barzakh ya. Alhamdulillah besok yang hadir pasti akan ditemani Al-Quran, karena pagi-pagi muka Al-Quran, ngebet Al-Quran. Bahkan ada salah satu riwayat cerita tatkala Sayyidina Umar alaihissalam berjalan di atas makam, ada salah satu makam yang memancarkan nur cahaya, sehingga penasaran, didatengin keluarganya. Itu orang tatkala hidup di alam dunia ibadahnya apa sih? Apa ahli tahajud, apa ahli sedekah, apa tahfidzul Quran? Tidak, kata keluarganya. Namun almarhum tatkala hidup saking cintanya kepada Al-Quran, walaupun gak bisa Al-Quran, selalu ngebet Al-Quran. Bahkan tatkala mau tidur ada wudhunya, itu Quran dipeluk. Masya Allah. Makanya kita ayo supaya besok kita ditemani Al-Quran. Yang ketiga, ana baitul afai. Aku itu, kata kuburan, tempat binatang buas. Ya ada kalajengking, ada ular namanya
Sujaul Akro. Sujaul Akro itu buat orang yang tatkala hidupnya lalai tidak mendirikan sholat. Apa penangkalnya? Ialah amal soleh. Ya, kita beramal soleh selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim minimal 100 kali dalam seharinya. Ya. Selanjutnya ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku itu tempat pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Besok ketika kita sudah masuk di alam kubur akan ditanya oleh malaikat yang bernama munkar dan nakir. Insya Allah pada pagi hari ini kita sedang taklim. Ini amal kita yang akan menjawab besok, ya, akan dijawab oleh amal kita, taklim kita. Ulaika humul warisun. Orang yang beruntung, orang yang menjaga salatnya, orang yang menjaga amanatnya, besok akan mendapat atau akan diwarisi. Apa warisannya? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Besok kita akan diwarisi surga yang namanya surga Firdaus, khalidun, kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya orang-orang jamaah syariah fiha, di dalamnya, di dalam apa? Di dalam surga, khalidun, kekal selama-lamanya. Ini Allah yang berfirman, bukan Nabi, ya. Ini Al-Quran, ini Al-Quran yakin, ya. Ya, kita harus yakin dan seyakin yakinnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati apa yang numbuh di bumi, di tanah, ya. Kita ini bisa sehat dengan asbabnya makanan dan minuman, ya. Ada pohon pepaya, ada pohon mangga, ada buah apel. Tahu-tahu nggak digulain, nggak apa, manis sendiri, ya. Kita gulain nggak sama apel? Enggak. Makanya Allah yang Maha Kuasa. Makanya tanda syukur kita kepada Allah ialah kita laksanakan perintah-perintahnya, ya. Termasuk pada pagi hari ini tanda syukur kita kepada Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, akan ditambah. Kenapa sebagai la azidan? Itu lamnya lam taukid yang memastikan bahwa kita akan dibalas kenikmatan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah, ya. Jadi insya Allah kita tidak akan sia-sia walaupun pagi-pagi kita bangun pagi. Walaqad
jadikan, mohon maaf ya, air semani ya yang ditempatkan di tempat yang sangat kokoh ialah di rahimnya ibu. Ya, ini pada kronologi kita, kejadian kita dari air yang memancar min minas sulbi wa taroib. Makanya apa yang harus kita sombongkan ya, apa yang harus kita banggakan. Kalau kita lihat asalnya kejadian kita dari apa ya, cuman kadang-kadang yang namanya manusiawi kalau lagi dikasih kesehatan udah kayak Arjuna ya, suruh sholat kagak mau, suruh ngaji boro-boro ya, lam lekum bukannya Allah mantas salat, Allah malantas jalan ya. Makanya secara etikanya bagi orang yang hobinya sholat lan anak bukannya antas salat lantas jalan, bisa yang belakang supaya nggak melangkahin saudara kita yang di depan. Itu etikanya, itu hak masing-masing. Kita kan cuma mengajak doang, bukannya menyuruh ya. Yang namanya mengajak kalau mau ya syukur, kagak ya kagak apa-apa, yang penting sudah diajak. Jadi kalau kejadian kita aslinya dari itulah, makanya apa yang harus kita banggakan, apa yang harus kita sombongkan. Summa khalaqna nutfata alaqata alaqata fakhalaqna alaqata mudghata fakhalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhaman lahman thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah air mani ditaruh di tempat yang sangat kokoh di rahim seorang wanita, summa khalaqnan nutfata, kemudian aku jadikan segumpal yang lengket, yaitu segumpal darah ya. Kemudian nutfah setelah segumpal darah dijadikan mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu mudghatan idhaman, lalu setelah segumpal daging itu kemudian Allah ciptakan tulang belulang. Maka sauna idhaman, maka tulang belulang itu dibalut dengan daging. Makanya tulang kita adanya di dalam daging kita, karena proses yang pertama menjadi segumpal darah 40 hari kemudian menjadi mudghah segumpal daging, 40 hari kemudian menjadi daging dan tulang belulangnya dibalut dengan daging. Pakasawna idhaman lahman thumma ansa'na khalqan akhar, kemudian berbentuk makhluknya. Makanya ada budaya 4 bulan, ada budaya 7 bulan. Karena apa? Itu tanda syukur kita kepada Allah ya. 4 bulan itu diponis ya, ditakdirkan oleh Allah mau jadi orang yang
soleh atau tidak, mau jadi orang yang beruntung atau tidak, usianya mau berapa puluh tahun, pada saat 4 bulan itulah divonis ditentukan. Makanya berdoa alias sama saja naik banding. Kalau kita habis divonis, kita naik banding ya. Untuk lebih dikabulkannya banding kita, makanya di dalam acara itu ada sedekah ya. Panggil tetangga kanan kiri supaya sedekah. Itu untuk mendidik anak kita dari sedini mungkin supaya adik sodako dan bisa memanjangkan usia. Amin ya robbal alamin. Makanya di kita yang sudah umurnya 60 nih, ayo kita gemar bersedekah sodako supaya Allah panjangkan umurnya ya. Jadi tatkala 4 bulan kita divonis, disebul, ditiup, diberikannya nyawa, maka ada budaya suka kita tasyakur bin ni'mah, tahaddisu bin ni'mah, memberikan kabar bahwa kita diberikan kenikmatan. Kabarnya bersama bertetangga lingkungan kita. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta, Allah yang terbaik menciptakan makhluk, baik yang berbentuk manusia maupun berbentuk makhluk-makhluk yang lain. Summa innakum ba'da dzalika mayitun. Kemudian setelah Allah ciptakan, Allah hidupkan, summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian nanti akan dimatikan alias wafat ya, alias mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah dimatikan nanti akan dibangkitkan kembali, bahkan masih di alam barzakh pun dibangkitkan kembali oleh Allah. Menurut riwayat, ketika para pengantarnya sudah pulang kira-kira 7 langkah, mayit atau jenazah yang ada di dalam kuburan mendengar suara terompah kita, sendal kita dengar ya. Makanya ketika kita berziarah ke makam, minimal kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Itu etikanya. Syukur-syukur kita punya wudhu ya. Itu ada yang jenazah yang sudah di alam barzakh, tatkala kita memberikan salam, mereka menjawab, cuman kita kagak dengar. Lah kalau kita dengar ngacir pula, lari ya, ketakutan ya. Makanya ada adabnya, etikanya. Assalamualaikum ya ahlan diyar, minal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya aku juga nanti akan menyusul kalian. Itu artinya ya. Waktu jualah yang memisahkan kita,
Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Oh ya, ini ada maklumat kepada para jamaah bahwa nanti malam di tempatnya Bapak Nasim mau ada maulid ya. Ini yang pinggir jalan sana. Bagi yang tidak ada kepentingan